Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita mengucap basmalah, pembelajaran untuk kali ini dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mengusung tema tentang teks laporan hasil pengamatan. Ada yang sudah tahu belum? Apa sih teks laporan hasil pengamatan itu? Iya, teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di sekitar lingkungan kita. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi tentang informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Dan yang kedua, kumpulan fakta-fakta. Dan yang terakhir, simpulan. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Dalam satu paragraf terdapat beberapa ide pokok. Contohnya, perhatikan teks berikut ini. Pada suatu hari, Dedi mendapatkan tugas membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi. Dedi harus melakukan pengamatan terhadap tanaman singkong terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Dedi dapat menulis laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong. Dedi pun meminta ayahnya untuk menemaninya ke kebun singkong yang berada di belakang rumahnya. Dedi dan ayahnya mencabut satu tanaman singkong. Dedi pun mengamati setiap tanaman singkong tersebut. Apakah singkong yang dapat dikonsumsi? Singkong dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Setelah selesai mengamati bagian tanaman singkong, Dedi dan ayahnya membersihkan singkong tersebut. Singkong tersebut direbus oleh ibu Dedi. Dedi suka makan singkong rebus. Ternyata, tanaman singkong yang dimakan adalah bagian umbi akarnya. Dedi pun menuliskannya dalam laporan hasil pengamatan yang ia buat. Ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf, yaitu paragraf pertama, Dedi mendapat tugas membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong. Pada paragraf kedua, bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daunnya, serta paragraf ketiga, tanaman singkong yang dimakan Dedi adalah bagian umbi akar. Informasi yang dapat kita peroleh dari teks di atas tersebut adalah bagian tanaman singkong yang dikonsumsi adalah umbi akar dan daunnya, sedangkan batang singkong tidak dapat dikonsumsi. Batang singkong dapat ditanam kembali agar dapat menjadi tanaman singkong yang baru. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai teks laporan hasil pengamatan untuk pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat ya, dan semoga anak-anak semuanya paham. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi pembelajaran mengenai bahasa Indonesia. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.